Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bersama saya, Yuni Marito Simamora dari SMP Negeri 2 Sungai Kanan. Kali ini saya akan memaparkan tugas diskusi kelompok 3, modul 1.4 Budaya Positif. Dengan kami anggota kelompok 3, Henry, saya sendiri Yuni Marito, Syakila, dan Sri Ningrum. Kita akan membahas kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan masalah yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Persoalan 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? 2. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? 3. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. 4. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? 1. Validasi tindakan yang salah. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. 2. Menanyakan keyakinan. Apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi? Dan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Solusi dari restitusi. Anak-anak menyatakan bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Langkah-langkah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah selesai, sedangkan langkah-langkah restitusi yang mereka usulkan adalah 1. Mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan meminta maaf. 2. Mereka mengusulkan pengadaan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. 3. Mengirimkan email yang berisi hasil keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati. 4. Memberitahukan kepada kepala sekolah pengganti ketiadaan guru adalah Ibu Eni. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali?
Posisi kontrol yang telah diambil Bu Eni adalah membuat rasa bersalah dengan mengucapkan kata-kata, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya." Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sudah baik langkah yang ditempuh Bu Santi, namun Bu Santi belum melakukan langkah menstabilkan identitas. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam karena tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Luman memperhatikan bahwa sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Luman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Luman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Luman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Luman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi kontrol penghukum. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai. Indikatornya adalah 1. Menggunakan hukuman verbal, 2. Menggunakan nada suara tinggi dan menghardik. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Posisi pemantau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sesuatu. Indikator, bertindak sesuai peraturan, sesuai datar, dan tidak menunjukkan emosi berlebihan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina? Jelaskan. 1. Menstabilkan identitas dengan bertanya, Sabrina, mengapa datang terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai peraturan sekolah? Kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat sekolah ya. Menanyakan keyakinan. Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Menurut kamu, keyakinan sekolah mana yang kamu langgar? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Apakah yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki agar tidak terlambat lagi? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, di sekolah tersebut nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan? Harus berwarna hitam, disiplin, tanggung jawab, keadilan, dan kesederhanaan.
Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak melas-melasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Dan kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Persoalan. 1. Posisi kontrol Ibu Dani. Nah, yang pertama, Ibu Dani mengambil posisi kontrol penghukum. Hal ini terlihat dari tindakan Bu Dani yang langsung menyuruh Dani menjawab soal dan menulisnya ke papan karena melihat Fajar tidur-tiduran. 2. Ibu Dani mengambil posisi teman. Hal ini terlihat dari ucapan Ibu Dani. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Dan kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ketiga, Bu Dani mengambil posisi pembuat rasa bersalah dengan ungkapan kekecewaan dan keluhannya terhadap sikap dan kebiasaan Fajar. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? 1. Kebutuhan akan kasih sayang. Perilaku yang dibuat Fajar membuat gurunya memperhatikannya termasuk teman-temannya. Kebebasan. Fajar merasa bosan dengan penyampaian materi dan mode pembelajaran yang disampaikan gurunya. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan akan belajar, rasa gembira pada saat pembelajaran. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang akan dilakukan Ibu Dani adalah mencatat perilaku siswa tersebut sebagai catatan kepada siswa karena beliau berpedoman pada keyakinan kelas. 2. Pertanyaan yang dikatakan oleh Ibu Dani adalah 1. Fajar, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? 2. Kenapa kamu tidak punya semangat untuk belajar? 3. Apa kamu tidak khawatir bila nilai kamu mendapatkan nilai yang tidak baik? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjutnya adalah melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar di waktu yang tidak bersamaan untuk mencari informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Dani dengan Fajar menggunakan tahapan restitusi. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruangan kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kayak kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab,
Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi. Kalau dilem akan mudah terlempar kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali, kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti adalah manajer. Alasan kami berkesimpulan demikian karena di dalam cerita yang dipaparkan Ibu Suti berusaha menggiring Anto dan Dino untuk memahami masalah apa yang sedang mereka hadapi. Ibu Suti mengarahkan mereka untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Ibu Suti juga memberikan tanggung jawab kepada Dino untuk memenuhi kebutuhan Anto agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Ibu Suti melibatkan murid dalam mencari solusi, mengajak murid untuk menganalisis kebutuhannya, dan mengarahkan murid untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Anto. Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah kamu? Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa ya yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan yang diwujudkan adalah rasa kepedulian, kedamaian, dan tanggung jawab. Bu Suti fokus menyelesaikan masalah agar hubungan Anto dan Dino kembali baik. Bu Suti meminta Dino mencari alternatif lain daripada marah-marah dan berbuat kasar. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.